lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau stroke up dan membuat oil cooler motor ini, teman-teman, motor Gorilla. Mesinnya ini. Jadi kita mau bikin oil cooler. Kenapa kita bikin oil cooler? Saya jelasin dulu sedikit tentang pengetahuan teknologi oil cooler. Jadi oil cooler ini diciptakan sebenarnya untuk mendinginkan oli yang paling utama, dan kedua untuk mendinginkan mesin. Jadi suhu mesin itu bisa lebih dingin sekitar 10%-an kalau menggunakan oil cooler ini. Karena olinya dia dingin terus, makanya suhu mesinnya itu nggak bakalan bisa mencapai maksimal. Biasanya suhu mesinnya bakal lebih dingin karena olinya itu dingin. Dan ada beberapa metode pembuatan oil cooler. Ada yang membuat dari sini langsung ke head bagian atas, ada yang dari sini juga. Kalau saya buatnya dari sini, teman-teman. Jadi kita langsung ambil dari jalur oli utama. Jadi oli kan tampungannya di sini, disedot langsung didorong ke sini. Nah, ke sini harusnya dia ke sini kan. Tapi ini udah kita tutup. Udah kita tutup. Langsung tembus ke sini. Ini ek dan ini masuknya. Ini keluar oli, ini masuk oli. Jadi masuk ke sini, terus disalurkan ke oil cooler. Sini terus masuk oil cooler. Setelah masuk oil cooler, olinya udah dingin, langsung masuk lagi ke dalam mesin. Langsung tembus ke sini. Ke sini langsung masuk melumasi rasio, noken as, dan piston. Jadi seperti itu cara kerjanya. Sangat simple. Jadi kalau standar kan seperti ini, dia langsung masuk ke bagian jalur oli. Dan oil cooler ini cukup efektif untuk mendinginkan mesin dan oli. Karena jika motor udah bore up dan stroke up, otomatis akan lebih panas suhu mesinnya daripada motor standar. Dan umur mesinnya bakalan lebih pendek daripada motor standar. Pada umumnya kalau motor standar itu umurnya sekitar 5 tahun ke atas, 5-10 tahun. Belum ganti piston. Tapi kalau motor yang udah stroke up dan bore up, pada umumnya itu kurang lebih awet-awetnya 5 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena pelumasannya, kalau motor yang udah di bore up dan stroke up, pelumasannya biasanya dia akan berkurang. Kenapa saya bilang berkurang? Karena pada awalnya misalnya stroke Mega Pro itu 5 cm. Terus kita naikkan jadi 7 cm. Otomatis gesekan naik turun piston itu akan lebih tinggi, akan lebih banyak. Bakalan menimbulkan panas yang berlebih karena gesekannya itu naik turun lebih tinggi dari standarnya. Dan misalnya udah di bore up juga. Misal awal pistonnya seperti ini kecil, terus udah di bore up jadi besar. Otomatis ledakannya lebih besar dari standarnya. Otomatis mesinnya itu bakalan lebih panas daripada standar. Kalau mesinnya udah panas, biasanya olinya itu bakalan ikut panas juga. Kalau oli udah panas, olinya itu nggak bakalan bekerja dengan optimal. Kalau olinya panas, biasanya olinya itu akan menjadi encer. Jadi olinya bakal menjadi encer dan kurang maksimal untuk melindungi gesekan kalau olinya encer. Karena olinya juga bakalan menguap karena mesinnya terlalu panas. Ibaratnya air kalau direbus terus-menerus bakalan mendidih
sama seperti oli juga. Makanya kita bikin oil cooler tujuannya biar olinya itu selalu dingin. Jadi oli didinginkan lewat sini teman-teman. Jadi teori oil cooler itu olinya diputar-putar dan dibikin seka-seka seperti ini, tujuannya biar olinya, misalnya oli yang masuk dari sini itu panas karena udah diputar-putar dan ketiup angin juga, olinya yang keluar nanti bakalan lebih dingin. Jadi nanti oli yang masuk ke sini lubang atas, terus lanjut ke sini dia lebih dingin, dan otomatis pistonnya juga bakalan lebih dingin karena pelumasan piston, jalur olinya juga dari sini. Pistonnya jadi lebih dingin. Otomatis kalau olinya lebih dingin itu olinya masih kental biasanya. Jadi banyak di antara teman-teman itu salah mengartikan oil cooler untuk mendinginkan mesin, padahal oil cooler itu untuk mendinginkan oli sebenarnya teman-teman. Cuma memang bisa mendinginkan mesin juga sekitar 10%-an lah. Jadi kalau membuat motor kencang itu rata-rata kita udah pada tahu ya teman-teman caranya. Jadi caranya ya paling stroke dan bore up itu udah pasti motornya bakalan kenceng. Apalagi ditambah klep besar dan durasi noken asnya pas, udah pasti kenceng motornya. Tapi banyak yang belum tahu gimana caranya bikin motor itu tahan. Ketahanan mesinnya itu tinggi dan bisa buat harian. Nah, makanya saya beri tips buat teman-teman kalau ingin bore up dan stroke up dan motornya itu bisa awet buat harian dan umur mesinnya juga awet, caranya seperti ini teman-teman. Karena kalau udah di bore up dan stroke up biasanya mesinnya emang lebih panas dari biasanya, makanya kita beri oil cooler biar olinya itu selalu dingin. Kalau olinya dingin, otomatis kerja oli itu bakalan optimal. Kalau oli panas itu biasanya kan encer teman-teman, jadi gesekannya itu jadi gampang membuat pad aus kalau olinya encer. Jadi kerja olinya itu kurang maksimal. Dan di sini juga kita buatkan oil jet. Oil jet seperti biasa. Tujuannya untuk mendinginkan piston. Mendinginkan piston dan meringankan gesekan pada piston. Karena kalau udah stroke up, gesekan pistonnya itu akan semakin jauh, akan semakin tinggi. Otomatis bakal menimbulkan panas yang berlebih, makanya dibutuhkan pelumasan tambahan di bagian piston agar umur pistonnya itu lebih awet. Syukur-syukur bisa seimbang dengan motor standarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kunci dari awetnya mesin itu adalah pelumasan yang sempurna. Jadi nggak ada bagian part yang nggak terkena oli. Jadi biasanya olinya mampet, itu bikin pad aus, biasanya seperti itu. Kalau pelumasannya dia bagus, otomatis motornya itu bakalan awet. Jadi kunci dari awetnya mesin itu adalah dari pelumasan. Makanya saya bikin oil cooler ini teman-teman. Dan ini menggunakan oil cooler VR. Kenapa saya nggak pilih FU? Karena FU itu kalau nggak salah cuma ada 3 baris. Oil coolernya ada 3 baris. Kalau VR ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Dia kapasitas olinya lebih besar. Cuma kelemahannya nanti ketika ngisi oli kita harus lebihin sekitar 400 mili. Karena kapasitas olinya lebih banyak. Nanti pastinya oli yang nyangkut di sini dia cukup banyak juga, makanya kita tambahin olinya. Jadi caranya cuma kita cor di bagian ini teman-teman. Kita tutup dulu lubang utama yang masuk sini, terus kita pertebal bagian crankcase-nya. Kita pertebal bagian sini, tujuannya biar dratnya itu lebih kuat. Kalau nggak kita pertebal itu tipis, takutnya nanti bautnya selek
karena dratnya terlalu pendek. Terus kita bor. Terus kita bor di sini juga. Jadi dari sini tembus ke sini, teman-teman. Langsung ke sini. Jadi kita mengambil jalur utama. Jadi semua oli didinginkan oleh oil cooler, nggak ada yang lewat. Pembuatan oil cooler yang model seperti ini menurut saya ini paling bagus, karena semua oli didinginkan oleh oil cooler, nggak ada yang kelewat. Jadi kalau kita udah bisa bikin motor, bisa membuat motor kencang, cc motor kita udah besar, kita harus juga pikirkan ketahanan mesinnya. Jadi jangan cuma kencang, tapi harus pikirkan ketahanan mesinnya. Karena percuma kalau mesin kencang tapi umur mesinnya cuma setahun 2 tahun. Jadi seperti itu, teman-teman. Karena banyak mekanik yang bisa bikin motor kencang tapi belum paham cara membuat mesin itu awet dan tahan lama. Jadi seperti itu. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like. Jika ada pertanyaan, jangan lupa di komen, dan jangan lupa subscribe. Dan ini dia hasil akhir pemasangan oil cooler. Jalurnya seperti ini. Jadi oli dipompa ke sini, terus didinginkan, terus lalu naik ke sini, turun ke mesin, lalu menyebar. Langsung kita tes apakah olinya bekerja dengan sempurna. Teman-teman bisa lihat olinya lancar.